Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara dengan saya Dr. Andes Ferial MPDT, yang pada pertemuan kedua ini kita akan membahas topik trik menggali ide ke tema, ke judul KTI, artikel, dan best practice. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pertama sekali marilah kita pelajari tentang langkah umum menyusun karya tulis ilmiah, atau berikut ini nanti kita singkat dengan istilah KTI. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi masalah yang ada dalam proses pembelajaran di kelas kita. Nah, ini untuk guru. Kalau nanti untuk kepala sekolah atau pengawas, bisa saja nanti mengidentifikasi masalah berkaitan dengan bidang pendidikan di sekolah bawah binaan Bapak Ibu pengawas ataupun kepala sekolah. Kemudian, sebaiknya kita melakukan riset tentang tren terbaru atau inovasi komponen pembelajaran sebagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini apa ada masalah, kita usahakan nanti apa tren-tren terbaru tentang inovasi komponen pembelajaran sesuai dengan solusi. Nah, nanti kita akan bahas apa itu contoh-contoh komponen pembelajaran. Yang ketiga, kita harus perhatikan kebutuhan siswa, guru, dan kesesuaiannya dengan pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Nah, kalau sekarang adalah kurikulum merdeka, bagaimana kita lihat solusi kita itu terhadap kebutuhan siswa, kemudian juga terhadap kebutuhan guru. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan peninjauan pustaka atau literatur relevan dengan inovasi komponen pembelajaran. Jadi kita kan sudah ada nanti solusi kita seperti ini. Nah, kita carilah literaturnya. Nah, kemudian kalau memang sudah ada sebelumnya membuat sesuai dengan solusi yang akan kita buat, itu kita lihat apakah ada kekurangannya. Nah, kemudian kekurangan itu apakah akan dapat kita atasi dengan penelitian kita atau karya tulis kita atau ide kita. Kemudian sebaiknya kita lakukan observasi, wawancara dengan siswa atau guru untuk memahami lebih jauh bagaimana inovasi yang kita lakukan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran terkait yang pertama tadi masalah dan pembelajaran kita. Kemudian yang keenam, kita buat daftar gagasan. Jadi gagasan kita itu seperti apa? Kemudian ide-ide kita itu seperti apa? Saat kita melakukan riset atau observasi. Setelah beberapa gagasan dan ide-ide yang muncul dari hasil riset dan observasi, yang angka ketujuh, kita lakukan evaluasi. Kita pilihlah ide yang paling menarik atau potensial yang mampu kita laksanakan. Nah, kalau ide ini sudah kita pilih satu yang paling menarik dan yang mampu kita laksanakan, kita ubahlah gagasan atau ide-ide kita itu menjadi topik atau judul KTI. Nah, jadi ada ide gagasan kita, itulah topiknya. Atau bisa saja nanti topik itu langsung menjadi judul KTI kita. Nah, kemudian yang ke-9, kita memang harus melakukan penelitian lebih lanjut. Dimulai dengan menulis KTI sesuai dengan struktur dan format yang berlaku. Apakah KTI kita membuat makalah, best practice, artikel, dan lain-lainnya. Ini kita sesuaikan.
Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sebenarnya dalam konteks pembelajaran, kita pahami saja bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Kalau kita sudah memahami bagaimana proses pembelajaran itu secara idealnya, maka itu akan sangat membantu atau memudahkan kita dalam menyusun KTI. Kita lihat diagram berikut ini bersumberkan dari buku Rusman dan kawan-kawan tahun 2015. Kita lihat, dalam proses pembelajaran yang ideal, katakanlah nantinya akan dilakukan suatu rekayasa pembelajaran. Mungkin secara umum itu adalah menerapkan mode pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran. Tentunya aktor dalam pembelajaran adalah guru dan peserta didik. Guru melaksanakan desain pembelajaran tentu berdasarkan kurikulum berlaku. Katakanlah sekarang kurikulum merdeka. Setelah desain pembelajaran ini direncanakan, atau katakanlah ini perangkat pembelajaran, tentu saja nanti kita sebagai guru melakukan proses belajar mengajar. Inilah yang akan kita lihat, proses belajar mengajar itu bagaimana dampaknya. Dampaknya itu adalah secara umum adalah hasil belajar. Selain dampak hasil belajar, itu ada juga dampak pengiring. Dampak pengiring dari hasil belajar mengajar ini bisa kita lihat terhadap pemahaman, kemudian juga apresiasi siswa saat proses belajar mengajar, begitu pun sikap, motivasi, keterampilan, dan lain-lain. Dan inilah nantinya yang akan kita lihat bagaimana nantinya pembelajaran yang kita lakukan terhadap perkembangan peserta didik. Kalau yang idealnya seperti ini. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lihat pada slide berikut, itu sebenarnya secara intinya terkait dengan komponen pembelajaran. Jadi ada beberapa komponen pembelajaran. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kemudian metode, apakah nanti dimulai dengan pendekatan, metode, strategi, dan model pembelajaran. Kemudian media, yang keempat itu adalah, yang kelima itu adalah evaluasi atau sekarang dikenal dengan asesmen pembelajaran. Kalau komponen-komponen ini kita ibaratkan bekerja sama itu merupakan satu sistem. Apabila satu komponen ini tidak bekerja secara optimal, maka tentu saja sistem ini tidak akan berjalan. Katakanlah ini tidak akan tercapainya tujuan. Tidak akan tercapainya tujuan itu mungkin disebabkan materinya atau pendekatan, metode, strategi atau model, atau penggunaan media, atau bisa saja nanti sistem asesmen pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dari komponen-komponen inilah kira-kira bisa kita melihat kondisi pembelajaran itu apakah nantinya ideal atau tidak ideal, atau bermasalah atau tidak bermasalah. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, secara umum bisa kita menyatakan bahwa terjadinya masalah dalam pembelajaran itu adalah adanya kesenjangan dalam proses pembelajaran. Kesenjangan itu kan tidak sama dengan yang idealnya. Idealnya seperti apa? Kemudian dia tidak seperti itu. Jadi bisa saja nantinya itu berasal dari peserta didiknya, kemudian bisa saja dari kita guru sebagai pendidik, atau bisa juga berhubungan dengan kurikulum, kemudian juga berkaitan dengan hasil belajar, dan juga bisa berkaitan dengan dampak pengiring pemahaman, apakah juga nanti keterampilan, apresiasi, sikap, motivasi, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kesenjangan-kesenjangan yang terjadi inilah nantinya secara umum yang harus kita perhatikan di kelas kita pada pembelajaran di sekolah kita. Jadi tadi kita melihat kira-kira bermasalahnya atau terjadinya kesenjangan-kesenjangan pembelajaran, kemudian secara umum bagaimana solusinya? Kalau dalam kaitan inovasi pembelajaran atau kita akan membuat suatu best practice atau makalah, solusinya memang kita harus
memperhatikan tren terbaru komponen pembelajaran. Jadi kita harus melakukan inovasi bahan pembelajaran atau inovasi media pembelajaran atau juga inovasi pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran. Selain juga kita juga harus memperhatikan kebutuhan siswanya. Nah, gaya belajar. Kita sama mengetahui bahwa ada gaya belajar visual, auditory, kinestik. Kita juga mengetahui bahwa adanya minat belajar siswa. Nah, kemudian kita juga mengetahui adanya kesiapan belajar awal. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan guru dan kesesuaian pelaksanaan kurikulum mereka. Nah, mungkin dalam hal ini adalah merencanakan pembelajaran, kalau kurikulum mereka itu pembelajaran berdiferensiasi atau P5-nya. Nah, kemudian bagaimana melaksanakan pembelajaran, kemudian bagaimana mengevaluasi pembelajaran atau asesmen. Nah, jadi maksudnya solusinya inilah kira-kira yang bisa kita lakukan secara umum. Nah, baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita buat secara sederhana. Nah, ini kami dapatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman kami mengikuti BIMTEK nasional. Dari narasumbernya itu adalah mereka para istilahnya itu akademisi, dosen-dosen perguruan tinggi yang biasanya menjadi tim penilai kenaikan pangkat ataupun juri-juri dalam lomba-lomba penulisan karya ilmiah. Nah, dari rangkuman itu sebenarnya kalau kita lihat, katakanlah masalah atau katakanlah penyakit atau sakitnya, itu sebenarnya tidak terlepas. Baik dari zaman dulu sampai sekarang, permasalahan pembelajaran itu yang pertama itu adalah hasil belajar. Yang kedua juga ada istilah prestasi belajar. Ini prestasi belajar dengan hasil belajar ini yaitu masalah pemahamannya saja itu. Kalau dulu-dulunya itu memang ada istilah prestasi belajar. Nah, tentu nanti kalau kita menggunakan prestasi belajar atau hasil belajar, kita lihat kajian teorinya. Tetapi sekarang itu lebih umum, cenderung dalam penulisan karya tulis ilmiah dipilih adalah hasil belajar. Kemudian masalahnya itu adalah masalah pemahaman apakah terhadap materi tertentu atau topik-topik pembelajaran tertentu. Nah, ini terkait dengan aspek kognitif dalam pembelajaran kognitif. Kemudian masalahnya itu atau penyakitnya itu, sakitnya itu adalah kemampuan. Kemampuan belajar siswa, apakah ini terhadap keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, jadi kalau kemampuan ini itu berkaitannya adalah masalah fisik motor. Nah, kemudian juga selanjutnya masalah aktivitas, motivasi, minat, dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan efektif sikap. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau kita masih pemula dalam menyusun karya tulis ilmiah, kita ambil aja salah satunya saja yang kita rasakan dalam pembelajaran kita, apakah hasil belajarnya. Hasil belajar itu apakah nanti aspek pemahaman atau kognitif, aspek kemampuan atau psikomotorik, dan juga bisa nanti aktivitas belajar, motivasi belajar, minat belajar, dan lain-lain. Kemudian, secara umum dari masalah atau penyakit ini, itu ada solusi yang sudah biasa digunakan. Nah, kalau tadi istilahnya ini sakitnya, obatnya. Nah, jadi terkait dengan masalah-masalah yang kita contohkan ini, itu sebenarnya solusinya atau obatnya bisa saja yang pertama itu media pembelajaran atau alat peraga pendidikan, atau bisa saja nanti pendekatan pembelajaran. Nah, kemudian juga metode pembelajarannya, strategi pembelajaran, teknik mengajar, model pembelajaran, dan mungkin nanti Bapak Ibu Guru BK itu mungkin layanan konselingnya, layanan informasi, atau layanan karirnya. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, nanti yang belum memahami tentang pendekatan, metode, strategi, teknik, di grup diskusi kita kami kirimkan nanti berkaitan dengan referensi pendekatan, metode, strategi, dan teknik sampai model pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, terkait dengan materi kita akan membuat satu makalah atau best practice, maka
perlunya inovasi kita dalam menyusun makalah atau best practice. Artinya apa? Solusi yang kita berikan itu adalah inovasi. Sebenarnya inovasi untuk karya tulis ilmiah itu bisa kita dapatkan dari diklat-diklat yang Bapak Ibu ikuti di eGuru ID, atau bisa saja nanti dari tren kekinian, apa yang paling populer sekarang. Nah, kita contohkan itu berkaitan dengan pendekatan strategi atau mode pembelajaran. Mungkin kami melihat di data pelatihan ada metode storytelling. Kemudian ada metode peer teaching method, kemudian ada pembelajaran berbasis game, kemudian ada project based learning, kemudian ada problem based learning, kemudian ada discovery dan inquiry learning, kemudian ada flipped classroom. Nah, ini istilah-istilah pembelajaran yang terkini. Nah, bagaimana ini nantinya kita terapkan dalam mengatasi masalah pembelajaran kita. Nah, ini contohnya, mungkin banyak lain-lainnya. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu guru hebat Nusantara mengambil media pembelajaran yang kami lihat itu pada diklat-diklat yang sudah dilakukan di eGuru ID dan lain-lainnya itu bisa nanti terkait membuat istilahnya media pembelajaran. Kemudian juga bisa nanti solusi kita itu memanfaatkan media sosial, apakah Instagram, TikTok, podcast, dan lain-lain. Nah, kemudian yang populer juga ada media Canva misalnya, atau Edpuzzle mungkin, atau Quizzes, kemudian bisa saja nanti media Live Worksheet. Nah, inilah nantinya yang kita jadikan solusi-solusi mengatasi permasalahan dalam pembelajaran kita. Atau istilahnya, apa yang sakit di sekolah kita, mungkin bisa nanti obatnya adalah bisa pendekatan strategi, model pembelajaran, contohnya ini dan lain-lainnya. Kemudian bisa juga nanti kita memilih media pembelajaran yang contohnya seperti ini. Dan ini boleh lain, silahkan Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara nanti kembangkan sesuai dengan masalah pembelajaran kita. Bapak Ibu, demikian saja dulu pengantar kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan praktekkan berdasarkan LKPD-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.